Critical thinking dan penggunaannya pada teknologi. Peringatan, video ini dibuat berdasarkan pendapat pribadi. Jika kamu memiliki pendapat lain mengenai isi dari video ini, jangan sungkan untuk menuliskannya di kolom komentar. Selamat datang di kanal Serba Review. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang manfaat dari berpikir kritis. Video ini merupakan langkah awal dari rentetan video yang insya Allah akan sering saya upload untuk memberikan informasi sebaik mungkin kepada kalian semua. Jika kalian merasa suka dengan video ini, tinggalkan jempol ke atas. Dan jika kalian tidak menyukai video ini, tinggalkan jempol ke bawah. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke isi pembahasan. Serba Review, Serba Serbi Review. Menjadi generasi yang hidup berdampingan dengan teknologi tentu membuat kita mau tak mau harus terbiasa dengan informasi yang mengalir secara cepat dan tidak terkendali. Kejadian ini terus berulang hingga sampai ke masa di mana kita melihat informasi entah pada media sosial atau pada mesin pencari, sedangkan informasi tersebut tidak sesuai dengan apa yang kita miliki atau kita inginkan. Maka kita akan berpikir keras untuk bisa mencapai baris dari informasi tersebut. Maksudnya adalah baris atas atau semacam ujung dari informasi yang akan kita peroleh. Kecenderungan ini berdasarkan fakta bahwa generasi di antara usia belasan hingga 30-an awal lebih menyukai hidup dalam dunia digital dibandingkan dengan hidup di dunia nyata. Data dari situs Data Reportal menyebutkan bahwa pada bulan Juli 2021, pengguna media sosial dari seluruh dunia telah mencapai angka 4,48 miliar atau setara dengan 57% populasi dari seluruh manusia yang tinggal di bumi. Mereka juga menyebutkan bahwa WhatsApp, Facebook, dan Instagram adalah 3 media sosial paling laris di pasaran dengan rentang usia pengguna dari 16 hingga 64 tahun. Sedangkan Twitter, Facebook Messenger, dan TikTok masing-masing menempati posisi 4, 5, dan 6. Kemudahan dalam berinteraksi dengan seseorang menjadikan media sosial begitu laris manis. Digunakan baik oleh orang awam maupun oleh pengguna yang sudah paham pada dunia teknologi. Fitur-fitur seperti pesan khusus dan juga story yang akan kadaluarsa pada waktu tertentu juga dapat dijadikan acuan kenapa seseorang lebih betah berlama-lama pada suatu media sosial. Masalahnya adalah tidak semua hal yang ada di media sosial dapat kita jadikan panduan untuk hidup dalam dunia digital. Tidak jarang kita temukan berbagai berita palsu atau informasi menyesatkan yang ujung-ujungnya malah membuat kita rugi entah secara waktu atau materi. Dari situs web letter, mereka menyebut bahwa media sosial memiliki peran yang amat besar dalam penyebaran berita dan informasi palsu. Bahkan di negara sebesar Amerika Serikat, para penduduknya tidak terlepas dari arus berita palsu yang dapat membahayakan. 67% pengguna media sosial di Amerika berpendapat bahwa mereka menemukan berita palsu langsung dari media sosial, dan sayangnya tidak ada usaha yang dapat mencegah berita-berita tersebut terus bermunculan. Karena biarpun developer sudah memberikan akses kepada fitur yang dapat memblok penyebaran berita palsu, namun itu hanya terbatas pada seorang pengguna. Sedangkan pengguna lain tentu masih dapat melihat informasi tersebut dari akun mereka. Dan akhirnya malah percaya begitu saja dengan informasi menyesatkan yang mengalir luas di halaman utama milik mereka. Lalu bagaimana cara kita sebagai seorang pengguna dapat mengurangi bahaya dari berita palsu dan mencegah informasi masuk ke dalam kehidupan kita? Berpikir kritis adalah jawabannya. Setiap manusia lahir dengan pikiran, dan tiap orang juga memiliki pola pikir yang berbeda. Hal itu dapat mengakibatkan hasil jawaban dari orang yang satu dengan orang yang lain tidak senada walaupun soal atau pertanyaannya itu sama persis. Maka dari itu, mempelajari sesuatu menggunakan logika adalah sesuatu yang pantas untuk dilakukan oleh tiap individu. Mengutip pembahasan dari Jurnal Foral bagian 1, logika adalah suatu cara untuk menyaring pendapat dan menggunakannya untuk memutuskan mana yang baik dan mana yang tidak. Pada kehidupan sehari-hari, kita tentu sering menggunakan logika walau tanpa kita sadari. Contohnya adalah ketika kita membeli sepatu dan memilih sepatu mana yang paling bagus dan bisa kita beli. Dengan mengindahkan merek, gaya dari sepatu, artis mana yang pernah mengenakan sepatu tersebut, maka kita akan sampai pada sebuah kesimpulan.
Alih-alih menggunakan informasi sebelumnya sebagai alat bantu untuk membeli sepatu, kita bisa menggunakan informasi lain yang sudah pasti kita miliki, misalnya seperti harga, kegunaan, dan ketahanan sepatu terhadap cuaca. Juga ukuran sepatu yang pas untuk kita pakai di kaki kita. Sama halnya seperti media sosial, kita juga dapat menyaring dan melakukan riset nyata terlebih dahulu sebelum bisa percaya terhadap sesuatu. Apabila kita melihat berita tentang kucing, sedangkan kucing itu kita lihat di media bisa terbang, tentu kita harus melakukan penyelidikan tentang kucing tersebut. Apakah benar kucing sudah mencapai tahap evolusi dan memiliki sayap, atau hanya sebuah gimmick dari iklan? Dan bisa jadi hanya akal-akalan dari si pembuat berita agar kita mau melihat berita tersebut. Barang pasti akal sehat kita menolak untuk percaya bahwa kucing bisa terbang. Namun dengan berpikir kritis, kita akan memperoleh data dan informasi untuk membuktikan bahwa kucing bisa terbang. Mesin pencari sudah menyediakan banyak informasi mengenai makhluk hidup atau benda-benda yang ada di bumi. Maka tugas kita hanya tinggal mencari sebanyak mungkin informasi dengan sumber kredibel, serta membandingkan antara satu informasi dengan informasi lainnya. Tarik garis lurus dari kucing terbang sampai kepada sebuah kesimpulan, benda apa yang bisa membawa kucing tersebut terbang. Dan ternyata si kucing bisa terbang karena dia ikut masuk ke dalam pesawat bersama majikannya menuju luar daerah untuk melakukan wisata. Nah, kesimpulan tersebut tentu lebih dapat kita terima, bukan? Berita palsu adalah sebuah informasi yang memiliki tujuan untuk menyesatkan pengguna, serta maksud lain yang dimanfaatkan sebagai keuntungan bagi si pembuat berita. Seorang pengguna yang baik adalah pengguna yang selalu melihat sisi lain dari sebuah berita. Oleh sebab itu, berpikir secara kritis tentu dapat membantu pengguna untuk lebih memahami isi dari sebuah berita. Juga agar pengguna bisa terhindar dari kelebihan arus informasi yang sama sekali tidak berguna untuk kehidupan pengguna.